wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga anak-anak Bapak kelas 10 SMA Budi Agung dari Mia Isaac Newton, Al-Batani sampai dengan Ibnu Sina dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita udah bahas tentang manusia praksara. Kemudian ini ada buku. Jangan lupa ya, tetap megang buku ini selama pembelajaran dilaksanakan. Jadi materi selanjutnya itu mengenai masa Hindu-Buddha. Ya, yang ingin saya sampaikan tentang masa Hindu-Buddha ini adalah bagaimana ya keadaan bangsa kita pada masa itu. Ya, Indonesia kan belum terbentuk, kita masih Nusantara. Masa Hindu-Buddha ini memiliki pengaruh yang sangat-sangat penting sampai dengan saat ini. Buktikan apa? Mesti adanya beberapa kerajaan. Ya, mesti ada beberapa kerajaan yang memberikan pengaruh sangat besar. Ya, contohnya kerajaan Mataram kuno, kemudian ada kerajaan Kutai. Walaupun tidak ada lagi mereka secara administrasi, mereka masih berperan penting terhadap pola hidup kita. Ya, yang pertama ingin saya jelaskan mengenai penyebab masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Ada beberapa teori ya mengenai masuknya Hindu-Buddha. Teori yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikatakan masyarakat Hindu-Buddha dibawa oleh para Brahmana, ulama yang memang diundang oleh para raja. Untuk apa? Raja tadi mengundang ulama ke kerajaannya yang awalnya masih belum menganut agama, jadi mengajar. Ketika masyarakat itu memiliki agama, maka masyarakat tadi akan lebih mudah diatur. Itulah teori Brahmana secara singkatnya. Kemudian ada teori kedua, yaitu teori Ksatria. Teori Ksatria ini adalah teori yang mengatakan bahwasanya adanya prajurit perang yang dikirim dari bangsa-bangsa yang menganut agama Hindu datang ke Indonesia. Ya, teori Ksatria ini ya bukan Pak Bayu Satria yang menyebarkan agama Hindu, bukan ya. Tapi Ksatria ini adalah prajurit yang dikirim. Karena prajurit tadi itu datang ke sini untuk berperang, kemudian menghuni tempat ini cukup lama, mereka pun melakukan proses ya asimilasi dengan masyarakat, menghasilkan keturunan, mengakibatkan berkembanglah agama Hindu tadi. Kemudian yang ketiga, ada yang dikenal dengan teori perdagangan. Nah, ini menarik nih. Jadi pedagang-pedagang itu datang ke Indonesia gunakan kapal, mereka jualan. Ada yang jualan kayu, guci, ada yang rempah-rempah. Nah, ada juga yang membeli. Pedagang tadi datang. Contohnya mereka itu datang ke Kutai, ingin beli sesuatu, datang ke Jawa, ingin membeli komoditinya, rempahnya. Kemudian mereka menginap beberapa lama. Kemudian terjadilah proses pernikahan dan menghasilkan keturunan yang beragama Hindu. Ketiga tadi. Kemudian yang keempat adalah teori arus balik. Teori arus balik ini biasa dipahami sebagai teori campuran, ya, merupakan semua teori yang sebelumnya tadi saya jelaskan dicampur menjadi satu. Ketika mereka itu datang, kemudian mereka menikah, semua kasta yaitu Hindu, yaitu Brahmana, kemudian Ksatria, kemudian para pedagang tadi atau Waisya, mereka datang, kemudian mereka balik membawa keluarga mereka dan menyebarkan agama. Itulah teori arus balik. Jadi memang terjadi arus balik yang cukup besar ketika masa awal munculnya perdagangan di Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia menjadi primadona. Primadona berarti Indonesia itu cantik di mata dunia. Kenapa Indonesia dikatakan cantik? Biasanya kan kalau perempuan cantik itu ada hal yang menarik. Ini cantik kali, kenapa? Hidungnya mancung. Indonesia begitu juga. Kenapa Indonesia jadi primadona? Kenapa Indonesia dikatakan cantik? Karena Indonesia memiliki rempah-rempah yang pada saat itu rempah ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Jadi bangsa asing itu datang bukan cuma dari India saja, dari Eropa juga ada, tapi Eropa nggak tahu. Yang kita konteskan adalah dari kawasan yang menganut agama Hindu, terutama India. Jadi rempah-rempah yang ada di sana itu sebagian besar dari kepulauan kita. Ya, itu bisa untuk masak. Bahkan sempat ada muncul yang namanya komoditi emas putih. Emas putih ini bukanlah emas yang dalam artian
diambil dari perut bumi ataupun dari tanah. Emas itu dalam bentuk putih tidak, tapi artian emas putih ini adalah lada. Lada pada saat itu sangat istimewa dan itu banyak sekali tersimpan di dalam hutan bumi Nusantara Indonesia kita ini. Jadi lada ini sempat jadi komoditi yang sangat istimewa terutama bagi bangsa asing ya. Proses masuknya tadi ada 4 teori yang sudah saya jelaskan tadi, tapi lebih jelasnya lagi ketika mereka itu datang terbentuklah suatu kebudayaan baru, yaitulah dikenal dengan akulturasi budaya, di mana ada 2 budaya menjadi satu dan munculkan satu budaya baru, itulah disebut akulturasi. Di mana contohnya jadi budaya kita yang sebelumnya hanya menganut animisme yaitu percaya kepada nenek moyang dikaitkan dengan budaya Hindu pada saat itu, dan ternyata cocok. Hal ini berkelanjutan dan menganggap bahwasanya budaya Hindu tadi ini pantas untuk disebarluaskan. Inilah yang mengakibatkan di awal abad ke-12 itu masyarakat Indonesia atau Nusantara banyak menganut agama Hindu. Ya, contohnya tadi awalnya mereka ini animisme, hanya memberi sesaji kepada kaum nenek moyang. Ketika agama Buddha dan Hindu datang, mereka lebih fokus kepada memberi sesaji atau kepada sesembahan kepada Sang Buddha ataupun dewa-dewa yang dipahaminya. Dewa yang dipahaminya itu secara garis besar ada 3 ya, Dewa Siwa, Ganesha, dan Wisnu. Ya, Dewa Siwa tadi itu adalah dewa penghancur. Jadi yang buat huru hara di dunia ini, kalau misalnya ada buat suatu permasalahan ini yang buat Dewa Siwa nih. Maka dari itu kita harus memberi sesembahan kepada Dewa Siwa. Kalau ada bencana alam, berarti ini harus kasih ke Dewa Siwa. Kalau kita mau jadi seseorang yang pencerah, pintar, bijaksana, Dewa Ganesha. Ya, ini bukan promosi ya untuk salah satu bimbel. Memang Ganesha ini adalah simbol pencerahan, pendidikan, pengetahuan. Jadi wajar ada salah satu simbol ya platform pendidikan menggunakan lambang Dewa Ganesha, itu bentuknya gajah ya. Kemudian Dewa Wisnu adalah kebaikan. Ini juga yang mesti tertanam dalam masyarakat Indonesia. Dewa Wisnu ini memiliki kendaraan. Karena Dewa Wisnu adalah orang yang baik, kendaraannya pasti baik kan. Kendaraan Dewa Wisnu adalah Garuda. Garuda ini adalah kendaraan Dewa Wisnu ya. Mungkin yang Bapak sampaikan ini bisa kalian lebih imajinasikan atau bentuk realnya itu dari film Mahabharata. Ya, di film Mahabharata itu jelas ya bagaimana keadaan penjelasan tentang agama Hindu di Indonesia. Sedangkan agama Buddha sendiri masuk ke Indonesia itu lebih banyak lewat jalur perdagangan ya, jalur perdagangan. Jadi teori Brahmana itu masih ada sedikit, tapi lebih banyak di jalur perdagangan. Mereka datang, komoditi yang mereka bawa dari Cina itu macam-macam ya, ada keramik, guci dan lain sebagainya, ditukarkan ya dengan lada. Wow, bagaimana mahalnya lada tadi tuh. Mereka itu rela menukar guci yang besar-besar, kemudian bahkan menukarkan sutra yang terkenal dari Tiongkok tadi dengan lada tadi. Itulah tadi komoditi emas putih. Ya, jadi pada materi hari ini yaitu tentang bagaimana pengaruh masuknya Hindu dan Buddha di Indonesia ini sangatlah membuat kita itu sadar bahwasanya bangsa kita ini untuk menuju keadaan kita saat ini itu lewat proses ya. Tidak langsung tiba-tiba bangsa kita ini seperti ini. Ada proses. Ya, ketika pertemuan sebelumnya kita bahas tentang aksara, kemudian masuk agama Hindu Buddha, nanti dilanjutkan tentang masuknya Islam. Jadi proses Hinduisasi ini atau proses Hindu Buddha ini ditanamkan itu di awal abad ke-12 sampai dengan abad ke-16. Ya, jadi beberapa kerajaan besar bahkan sempat menguasai beberapa kawasan di Asia Tenggara itu ya dikarenakan adanya agama ini. Ya, memang agama ini penting. Ya, agama ini penting untuk mengatur pola pikir masyarakat. Ya, untuk anak-anak Bapak di penghujung materi ini, Bapak ingin kalian itu memiliki pemahaman yang luas
mengenai agama tadi, bukan berarti kita tidak boleh belajar agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Tapi untuk memahami karakter manusia lainnya adalah dengan belajar. Dengan belajar sejarah ini kita bisa tahu, oh masyarakat Hindu itu kenapa begini, kenapa begitu, dan sini. Oh kita orang Indonesia, kenapa kita pakai batik? Ini batik adalah salah satu budaya yang merupakan akulturasi dari masyarakat Hindu, kemudian dan asli orang Indonesia. Ya jadi wajar aja kalau ada di beberapa kawasan belahan dunia lain menggunakan batik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat untuk menambah keilmuan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.